wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini, di Kamis ya, di bulan April, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan. Kita masuk ke pertemuan keempat secara daring dan pokok bahasan mengenai jaringan pada hewan. Di sini akan dijelaskan mengenai sifat dan fungsi jaringan pada hewan ini, baik jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syarafnya. Oke, ke slide kedua. Ini sebagaimana yang kalian ketahui, kok hitam. Jaringan pada hewan itu, ini jaringan adalah sekumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan struktur yang sama untuk fungsi tertentu. Ini sudah secara umum ya pengertiannya dari SMA dan sudah yang kalian ketahui. Kemudian cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan itu disebut histologi, dan jaringan pada hewan dan manusia itu ada 5 macam. Ada jaringan embrional, epitel, otot, ikat, dan saraf. Jaringan yang pertama ini jaringan embrional, adalah jaringan muda yang selnya itu senantiasa membelah, yaitu jaringan yang masih muda dan terus akan membelah. Kemudian ini merupakan hasil pembelahan sel zigot. Pada tahap awal terbentuknya sel zigot, sel-sel pembentuknya memiliki bentuk yang sama. Namun dalam perkembangan berikutnya itu, dari sel zigot ke tahap berikutnya misalnya gastrula, morula, dia itu akan mengalami perubahan bentuknya dan fungsinya, sehingga terjadi proses yang disebut spesialisasi atau fungsi dari organ itu sendiri. Dan hasil spesialisasi ini antara lain adalah lapisan jaringan embrional. Kemudian berdasarkan jumlah lapisan embrionya, hewan itu dibagi menjadi dua, ada diploplastik yang sudah dijelaskan kemarin ya, yaitu hewan yang embrionya terdiri dari dua lapis. Ada lapisan luar dan dalam, contohnya Coleonterata yang tidak mempunyai lapisan mesodem itu, lapisan tengah. Kemudian ada hewan tripoplastik, hewan yang embrionya terdiri atas 3 lapis. Contohnya hewan ini ada cacing tanah, siput atau dan kordata. Nah, itu bisa dilihat itu lapisannya ada lapisan ektodem luar, lapisan tengah mesodem, dan endodem, lapisan dalam. Kemudian ke jaringan epitel, itu adalah jaringan yang menutupi atau melapisi permukaan tubuh, baik permukaan tubuh luar maupun sebelah dalamnya. Nah, contohnya ini pada permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitel ini berasal dari spesialisasi lapisan ektodem. Fungsi jaringan epitel ini melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, mengangkut zat-zat antar jaringan. Pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya dapat mengeluarkan enzim. Nah, ini ciri-cirinya dari jaringan epitel. Tidak adanya ruang antar sel, mengandung pembuluh darah, tapi juga mengandung ujung saraf, mendapat makanan dari kapiler darah, kemudian kemampuan regenerasinya yang cukup tinggi. Contohnya pada kulit, jika ada kulit mati kemudian terkelupas, dia akan tumbuh lagi. Kemudian bentuk permukaannya bermacam-macam, ada yang bersilia, memiliki tonjolan, dan ada juga permukaannya yang diselimuti lendir atau mukosa. Dan jenis epitelium ini berdasarkan letaknya, ada epidermis, jaringan epitelium yang melapisi bagian luar tubuh, kemudian endotelium, jaringan epitelium yang melapisi organ, jantung, usus yang berasal dari lapisan mesoderma, kemudian mesotelium, jaringan epitelium yang membatasi rongga yang berasal dari lapisan mesoderma. Nah, ini contoh dari jaringan epitelium berdasarkan bentuk dan lapisannya. Bisa dilihat ya.
Ini ada nama jaringannya, ciri-cirinya, fungsinya, dan letaknya pada organ tubuh. Kemudian jaringan epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya, ada jaringan epitelium penutup, itu berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Dia masuk ya. Oh ini. Sebentar saya ada yang masuk ini. Miftah tadi masuk kayaknya. Mana ya? Ya sudah saya lanjut. Oh ini. Berarti sudah nyampe di kampus ya. Sebentar. Oh ya sudah. Oke. Kita lanjut ya, jaringan epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya. Ada jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Ini terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapis rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Kemudian ada jaringan epitelium kelenjar, tersusun oleh sel khusus yang mampu menghasilkan sekret dan getah cair. Oke. Sekarang ini episode ke-11. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan atau mengeluarkan cairannya, ada dua macam kelenjar. Ada kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Itu dapat berupa enzim, keringat, dan air ludah. Dan berdasarkan sel penyusunnya, itu dibagi yaitu uniseluler, contohnya ini adalah sel goblet, yaitu sel epitelium penghasil mukus atau lendir pada usus halus, dan multiseluler, epitelium selaput lendir lambung dan rongga hidung. Kemudian ada kelenjar endokrin, kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran, sekretnya itu langsung masuk ke pembuluh darah sehingga disebut juga kelenjar buntu, dan sekretnya itu berupa hormon. Nah ini contoh dari kelenjar-kelenjar ya, baik itu yang endokrin dan eksokrin, dan letaknya pada tubuh. Sekarang ke jaringan otot. Jaringan otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif, tersusun atas sel-sel otot yang tugasnya menggerakkan berbagai organ pada tubuh. Kemampuan itu disebabkan karena otot itu mampu berkontraksi, dan pada vertebrata, hewan bertulang belakang, termasuk juga manusia, itu ada 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, lurik atau rangka, dan otot jantung. Nah ini contohnya pada hewan monyet ya. Ini ada otot rangka, itu pada bagian alat gerak aktifnya, misalnya ini pada tangannya, lengannya. Kemudian ini otot halus, itu pada usus, dan otot jantung yang terletak pada jantung. Nah ini sekarang ke otot polos. Sel otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai sebuah inti pipi yang di tengah sarkoplasmanya. Nah ini bentuknya pipi dan ada intinya. Kemudian itu mempunyai persarafan otonom atau bekerja tidak secara sadar di luar kontrol otak yang terletak pada usus halus dan otot halus lainnya itu. Kemudian kontraksinya itu berjalan dengan lambat dan lama dan tidak cepat lelah. Ini terdapat pada dinding organ tubuh yang berlubang kecuali di jantung. Kemudian otot lurik atau rangka. Masuk ya. Turun masuk tadi. Mana ya tadi? Tadi Nur masuk kayaknya. Bentar ya.
Tadi sepertinya masuk loh, Rul. Oh ini. Oke, sekarang ke otot lurik atau otot rangka. Bentuknya itu silinder, memiliki nukleus lebih dari satu yang terletak di tepi sarkoplasmanya. Kemudian ini bekerjanya di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunteer. Kontraksinya cepat, kuat tetapi cepat lelah dan terdapat di seluruh rangka tubuh. Ini contohnya ini, misalnya pada lengan. Kemudian otot jantung tersusun dari sel-sel berbentuk silindris panjang seperti otot lurik, bercabang di inti tengah. Reaksinya itu terhadap rangsang itu berjalan dengan lambat. Kemudian bekerjanya ini di bawah kesadaran, kuat dan berirama. Kemudian otot jantung ini hanya terdapat pada jantung dan saluran pembuluh darah yaitu vena cava yang menuju ke jantung. Kan ke jaringan ikat. Jaringan ikat itu disebut jaringan pengikat atau penyokong karena fungsinya untuk melindungi jaringan, organ, dan mengikat sel-sel untuk membentuk dan mengikat jaringan dan jaringan membentuk organ. Secara embriologi atau asal mulanya, ini jaringan ikat ini berasal dari lapisan mesodem atau tengah, dan jaringan ikat ini tersusun atas matrik dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, ini komponen jaringan ikat, ada fibroblast, yaitu sel berbentuk serat yang berfungsi sebagai sekresi, pengeluaran protein penyusun matrik. Kemudian ada sel adiposa atau sel lemak, fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi. Kemudian ini memiliki kemampuan menggembung sehingga dapat menampung lemak. Kemudian sebelum itu menggembung dan menimbun lemak, sel adiposa itu bentuknya menyerupai fibroblast. Kemudian ada sel plasma, terdapat melimpah itu di bawah membran epitel yang basah, fungsinya menghasilkan antibodi untuk protein asing yang masuk sehingga dia dapat mengenali dan meninggalkan sel asing itu. Kemudian ada sel tiang, itu menghasilkan heparin dan histamin. Heparin adalah antikoagulan yang dibentuk dari polisakarida, fungsinya untuk pembekuan darah, dan histamin itu berfungsi untuk mengatur permeabilitas darah. Kemudian ada makrofag, sel jaringan ikat yang berubah bentuk, fungsinya untuk fagositosis sel buangan, sel mati, dan bakteri, dan letaknya di dekat pembuluh darah. Kemudian ini ada serabut atau serat penyusun jaringan ikat. Ada 3 macam, ada serabut kolagen, serabut putih. Merupakan serabut yang paling banyak ditemukan dalam peristiwa sangat liar dan ulat. Tersusun atas protein kolagen dalam jumlah banyak berwarna putih dan berbentuk seperti berkas-berkas beragam. Kemudian ada serabut elastin, lebih halus dari serabut kolagen dan bersifat kenyal. Nah, ini dalam jumlah banyak, berwarna kuning dan bentuknya seperti bangunan yang terdapat pada bantalan lemak, pembuluh darah, ligamen, dan tulang rawan. Kemudian ada serabut retikulum, serabut paling halus dan bercabang membentuk jala. Oke, yang bisa dibaca nanti. Kemudian macam jaringan ikat ini ada 7. Ada jaringan ikat longgar, padat, tulang rawan, kemudian ada jaringan tulang, darah, limfa, dan lemak. Nah, ini jaringan ikat longgar terdiri sebagian besar oleh serat kolagen, retikuler, dan elastin. Kemudian ada beberapa sel seperti makrofag, sel plasma, dan sel tiang dan sel adiposa ini. Dan ini susunannya. Kemudian fungsinya itu sebagai medium penyokong, pengisi ruang di antara organ, mengelilingi elemen-elemen dari jaringan lainnya. Nah, ini contohnya dari ini.
jaringan ikat longgar. Kemudian ada jaringan ikat padat, didominasi oleh serat kolagen yang diisi sel fibroblast, bersifat fleksibel tetapi tidak elastik, fungsinya menghubungkan antar organ tubuh. Kemudian itu ada dua jenis jaringan ikat, yaitu jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada ligamen dan tendon. Tendon adalah jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang, dan ligamen adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini letak ligamen dan tendonnya. Kemudian yang ketiga ada jaringan tulang rawan, merupakan spesialisasi dari jaringan ikat bersabut tebal dan matrik yang elastis, bersifat kuat dan lentur. Penyusunnya adalah ada kondrosit, sel tulang rawan, kemudian ada laguna juga. Fungsinya ini sebagai rangka tubuh saat awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melingkar permukaan tulang dan sendi. Nah, ini berarti tulang rawan saat kalian ini masih kecil atau balita. Kemudian itu ada kartilago terdiri atas sel tulang rawan yang terlindung oleh fibrosa tipis dan tersimpan pada satu rongga dalam matriks. Nah, fungsinya ini dari jaringan tulang rawan menyokong rangka pada embrio dan bagian-bagian dari rangka hewan atau orang dewasa. Nah, ini macam tulang rawan, ada tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus, berwarna bening kebiruan, jernih dan mengkilap. Ini merupakan tulang rawan terbanyak dalam tubuh dan tulang rawan yang paling lemah. Ini letaknya ada saat pada embrio. Jadi kalau sudah dewasa, tentunya ini sudah tergantikan dengan tulang yang dewasa atau proses kedewasaan tulang yang disebut osifikasi. Nah, ini pertumbuhan tulang rawan menjadi tulang dewasa itu disebut osifikasi. Kemudian ini B, ada tulang rawan elastik. Matriknya ini agak keruh, mengandung serabut elastin kuning dan serabut kolagen yang tersusun seperti jalan serta memiliki perikondrium. Fungsinya menyokong jaringan dan memberikan daya lentur pada jaringan itu. Dan ini letaknya pada organ tubuh. Kemudian ada tulang rawan fibrosa, terdiri atas serat kolagen yang padat dan kasar, membuatnya sebagai tulang rawan paling kuat. Warnanya itu gelap dan keruh. Fungsinya sebagai pelindung dan penyokong jaringan. Dan ini letaknya pada organ tubuh bisa dibaca. Sekarang ke jaringan tulang, terusan atas sel tulang yang disebut osteosit dan dibentuk dari osteoblast. Osteoblast itu adalah sel yang berasal dari fibroblast. Kulit dasar tulang itu disebut sistem Haves, terdiri atas lamela, lacuna, caniculi, dan saluran Haves. Lamela ini adalah lapisan konservatif yang terdiri dari garam mineral dan serat kolagen. Garam-garam mineral itulah yang membuat tulang menjadi keras. Oke, bisa dibaca nanti ya. Kemudian ini ada penyusun tulang dari berbagai macam mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, seperti kalsium yang banyak terdapat pada misalnya nutrisi susu. Kemudian ini fungsi jaringan tulang, tentunya sebagai alat gerak pasif dalam tubuh, karena dia itu bergerak bersama dengan otot. Kemudian pemberi bentuk tubuh, melekatnya otot, melindungi organ-organ yang lunak seperti jantung dan lainnya. Dalam proses osifikasi atau pendewasaan tulang, ada proses mineralisasi, yaitu perubahan penyusunan materi organik menjadi materi anorganik, artinya dia dari materi organik yang dia itu pertumbuhan tulang, akan menjadi tulang dewasa yang sudah tidak tumbuh lagi. Dalam tulang itu mineral utamanya adalah kalsium dan fosfat. Dan pertumbuhan tulang itu pada manusia dari beberapa referensi yang saya baca itu
terhenti pertumbuhannya pada saat usia 20 tahun itu. Jadi saat remaja dengan kalian mungkin berolahraga atau mengkonsumsi makanan untuk pertumbuhan tulang diiringi dengan olahraga dan asupan itu vitamin D tentunya akan mengalami pertumbuhan. Tetapi itu sudah saat itu pertumbuhan tulang itu terhenti saat umur 20 tahun. Dan setelah itu tentunya pertumbuhan tulang akan menjadi tulang dewasa atau yang tetap. Kemudian berdasarkan strukturnya itu tulang dibagi menjadi dua kelompok, ada jaringan tulang spons, bunga karang. Ini matrixnya berongga-rongga, berisi sumsum merah, terdapat pada ujung-ujung tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Fungsinya sebagai tempat memproduksi sel darah merah. Kemudian ada jaringan tulang kompak, terdiri dari lapisan semen di bagian luar, sel-sel tulang atau osteosit, matrix, dan saluran Haves. Fungsi tulang kompak ini sebagai alat gerak pasif, penyokong, tempat pelekaran otot, dan melindungi organ tubuh. Sekarang ke jaringan darah. Darah itu terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan yang mengandung zat anorganik. Ini misalnya ion-ion karbonat, natrium klorida, dan zat organik lainnya. Kemudian itu secara umum sel darah itu dibentuk dalam sumsum tulang, kecuali dua macam sel darah putih, limfosit dan monosit itu dibentuk di kelenjar limfa. Kemudian sel darah yang sudah dewasa dari ini sumsum tulang itu akan masuk ke sistem peredaran darah. Dan fungsi darah ini membawa sari makanan, hormon, oksigen, sisa hasil metabolisme, dan tentunya untuk mencegah infeksi atau itu menghilangkan virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang dibantu oleh sel darah putih. Nah, ini bagian-bagian darah, ini eritrosit, bentuknya seperti lempengan bikonkav, kemudian berwarna merah, sehingga disebut sel darah merah. Tidak adanya inti sel, namun mengandung protein yang disebut hemoglobin yang terdapat di plasmanya. Kemudian sel darah putih atau leukosit memiliki sebuah inti sel dan tidak mengandung hemoglobin, berwarna putih pucat, sehingga disebut sel darah putih. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan amoeboid, sehingga dia itu bersifat fagosit. Artinya jika dia ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, dia akan melebarkan bagian tubuhnya dengan bergerak secara amoeboid atau tidak teratur yang akan menangkap bakteri itu. Kemudian ini ada jenis sel darah putih, ada granulosit, yaitu leukosit yang memiliki protein granula di sitoplasmanya. Dari ini neutrofil, bisa dilihat di sini. Kemudian ada eosinofil, yang ini kemudian basofil. Kemudian agranulosit, yaitu leukosit yang tidak memiliki protein granula, terdiri dari limfosit dan monosit. Kemudian ada trombosit, keping darah, berbentuk lempengan dengan diameter 2 hingga 4 mikromolar. Trombosit memiliki banyak protein granula, namun tidak ada inti sel. Fungsinya mempercepat pembekuan darah akibat kerusakan pada pembuluh darah dan perbaikan jaringan yang rusak saat terjadi luka. Dan pada orang-orang tertentu yang mengalami penyakit kelainan darah, seperti misalnya keturunan, saat dia itu terjadi luka, kemudian dia lama untuk terjadinya proses pembekuan darah, tentu itu akan sangat dijaga itu supaya dia tidak terjadi luka, atau diberi treatment untuk pemberian obat-obat tertentu yang mempercepat untuk proses pembekuan darah. Kemudian ada plasma darah, ini merupakan bagian darah yang cair yang mengandung elektrolit, memiliki protein yang disebut protein plasma.
terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Plasma darah ini juga mengandung zat larut lain seperti zat saripati makanan, hormon, dan faktor pembeku darah. Kemudian ini ada jaringan limfa, getah bening, tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag, terdapat pada organ tubuh, timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limfa. Kemudian limfa ini adalah bagian darah yang keluar dari pembuluh darah. Fungsi jaringan ini adalah untuk mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Oke, sekarang ke jaringan lemak. Jaringan lemak itu berasal dari sel-sel mesenkim. Kemudian jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, dan sekitar organ-organ dalam. Fungsinya sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan dan persediaan cadangan makanan untuk energi. Kemudian ada dua jenis jaringan lemak. Ada jaringan lemak yang berwarna coklat, sel lebih kecil daripada lemak putih, unit lemak tersebar pada sitoplasma, sitokromnya tinggi sehingga berwarna lemak, dan ini dijumpai pada hewan rodensia dan binatang berhibernasi, misalnya pada sapi. Kemudian ada jaringan lemak putih, sel terbagi menjadi kelompok sel yang disebut lobulus. Tiap sel dikelilingi oleh serabut kolagen dan retikuler. Diameternya itu 200 mikron dan mengandung 1 unit lemak. Sitoplasmanya tipis dan intinya pipi. Oke, sekarang ke jaringan saraf. Ini seputar jaringan saraf ya, secara singkat. Jaringan saraf itu tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Fungsinya untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Ini terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan di urat saraf. Sel saraf itu mempunyai kemampuan iritabilitas, artinya dia itu dapat menanggapi rangsang dari luar tubuhnya. Kemudian ada kemampuan konduktivitas, yaitu mengirimkan rangsangan dari satu bagian tubuh ke bagian yang lainnya. Untuk macam-macam saraf itu ada 3, ada neuron sensorik, itu fungsinya menerima sinyal dari lingkungan, misalnya kalian kulitnya tersentuh oleh suatu benda, dia akan mengirimkan sinyal rangsangan itu dari ujung saraf kulit untuk dikirimkan ke saraf pusat atau di otak untuk diolah. Kemudian ada neuron motorik, itu fungsinya mengirimkan sinyal dari saraf pusat yang sudah diolah untuk ke bagian tubuh untuk merespon. Kemudian ada ini neuron konektor, atau antara neuron satu dengan neuron lain terdapat jalan sinapsis. Itu fungsinya untuk mengirimkan sinyal dari neuron saraf yang satu ke neuron yang lain. Kemudian sel neuron ini ada beberapa bagian. Bisa dilihat di sini ada dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal ini dari lingkungan. Kemudian ada badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Kemudian akson, penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal. Dan pada akson ini, di dalamnya itu ada selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Kemudian selubung mielin ini terdiri atas sel K1. Kemudian di terminal akson, itu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Kemudian pada terminal akson ini terdapat ini sinapsis, yaitu pertemuan antara dua terminal akson, dan di sinap ini ada cairan yang disebut neurotransmitter. Nah, ini yang bentuknya bulat-bulat ini. Nah, fungsi dari neurotransmitter itu transmisi atau penyampaian sinyal antara satu sel saraf dengan sel saraf lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti itu ada jenis macam-macam tulang ya, Bapak? Iya,
Ada tulang rawan, kemudian ada tulang keras. Nah, kalau misalnya sudah itu, kalau sudah dewasa tentunya ini banyak tulang yang itu sudah menjadi tulang keras atau tulang dewasa. Dan juga apa ya? Ada juga itu tuh sudah dewasa tapi tetap memiliki tulang rawan, misalnya tulang rawan pada bagian telinga, hidung gitu. Itu tetap itu menjadi tulang rawan. Tapi itu ada bagian tulang rawan yang dia itu tumbuhnya hanya pada saat embrio. Ada juga bagian tertentu yang tulang rawan itu meskipun saat embrio atau dewasa dia sudah tidak mengalami pertumbuhan. Misalnya pada telinga, hidung gitu. Gitu. Berarti itu waktu hewannya masih berusia muda sama sudah berusia beberapa tahun beda juga tulangnya ya Bapak. Agak kuat berarti ya. Iya, ya pastinya beda gitu. Misalnya pada balita juga, dia kan tentu kalau kita pegang kan pasti itu antara bagian otot dan tulangnya itu masih terasa lunaknya itu. Itu masih proses itu pertumbuhan tulang rawan itu. Seperti itu. Dan tentunya itu saat nah itu kenapa itu kita juga harus menjaga itu maksudnya makhluk hidup yang masih kecil tentunya itu karena tulangnya itu masih mengalami proses pertumbuhan gitu. Sangat sulit juga untuk apa ya menumbuhkan tulang yang masih terlalu muda itu. Kecuali kalau misalnya dia dioperasi, kemudian di semacam treatment untuk pertumbuhan tulangnya itu. Tapi ya itu, saat masih balita itu masih bisa ada proses regenerasi tulang atau pertumbuhan kembali gitu. Dibandingkan tulang yang sudah umur 20 itu sangat susah itu untuk menumbuhkan kembali. Soalnya akan diberikan treatment hormon atau zat kimia untuk membuat tulang itu mengalami pertumbuhan kembali. Oke, ada pertanyaan lain? Belum ada Bapak. Sudah gitu. Iya. Ini tugas makalahnya kalau misalnya sudah diselesaikan nanti bisa dikumpulkan saja sekarang aja. Ya, tapi misalnya ada yang kurang sempurna Bapak bisa bilang langsung sama saya. Biar saya tahu Oh letak kesalahannya di mana tuh Bapak. iya, nanti saya cek ini. Sebentar lagi saya cek. Kalau ada yang mau mengirimkan hari ini. Berarti emailnya sudah ada di Classroom ya Bapak? Iya. Oh, iya Bapak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap semangat ya. Juga nanti ada mata kuliah lain mungkin yang secara daring tetap kalian ikuti. Kemudian itu dari Bu Safira itu juga diperhatikan misalnya mungkin pengumpulan KRS atau slip gitu. Itu juga segera dilakukan. KRS-nya sudah bisa Pak Bapak? KRS-nya coba bilang apa tanya ke Bu Fira. Kalau misalnya masih belum mungkin itu UPTTI mungkin masih melakukan proses perbaikan ke fakultas lainnya gitu. Kalau misalnya ini kalian ada ke kampus mungkin juga bisa menyerahkan slip-slip pembayaran itu yang belum itu. Biar nanti Bu Fira merekap ini data-data kalian itu. Oke, kalau misalnya tidak lagi ada yang ditanyakan,
saya akhiri ya. Tugasnya nanti saya cek. Saya nanti akan komentar kepada tugas kalian yang mungkin sekiranya belum begitu baik ya. Dan nanti saya ini akan menerima kembali kok. Sampai batas itu pertemuan kelima. Baik, Pak. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.